Presiden Direktur kembali melakukan pembelian saham ini. Nah, ini sahamnya apa? Simak ulasannya di video kali ini, dan apakah dengan adanya pembelian ini memberikan efek ke positif terhadap pergerakan harga saham dari saham tersebut. Oke, tonton videonya sampai selesai. Check this out. Saya tag video ini tanggal 26 Januari jam setengah 4 kurang 10 menit. Dan buat yang belum follow Instagram kita, silahkan follow, karena beberapa hari yang lalu kita sudah sedikit memberikan ranking lah ya, saham BUMN mana yang terbaik. Terus sampai 2023 ternyata ada 903 perusahaan. Oke. Dan secara kapitalisasi pasar atau market cap sampai tanggal 22 Januari tertinggi itu di BRI, Mandiri, Telkom, dan BNI BRIS. Jadi masih banking top 5-nya. Harga saham termahal Mandiri, lalu Semen Gresik, Bank BRI, BNI, dan Jasa Marga. Untuk laba terbesar sampai laba kuartal ketiga itu BRI 43 triliun, hampir 44, lalu Mandiri, Telkom, BNI, dan Jasa Marga. Lalu untuk net profit margin terbesar sampai kuartal ketiga itu Jasa Marga ya 93%, Mandiri 36%, BNI 30%, dan seterusnya. Kalau Jasa Marga ini kenapa kok bisa gede ini, efeknya di kuartal kedua kalau nggak salah, sempat saya bahas juga. Dan yang terakhir, kenaikan laba terbesar kuartal ketiga dibandingkan kuartal ketiga 2022 itu paling tinggi itu Jasa Marga. Lalu selanjutnya GMFI, ternyata naiknya lumayan besar ya, 120,3%. Oke, jadi info-info apa yang akan kita share di sini silahkan ikutin Instagram kita, belajar.investasi_saham. Oke, nah kita balik lagi ke topiknya. Yang melakukan pembelian itu adalah bos dari Mandiri Herindo atau Maha, yaitu Ibu Yeni Hamidah Coen. Terus memborong saham Mandiri Herindo Adi Perkasa atau kode saham Maha. Sang CEO tertangkap basah. Kalimatnya ya, menyerok 10 juta saham perseroan di harga 184 sampai 187. Nah, dengan skema tersebut Jenny dipaksa merogoh, bukan dipaksa ya, mengeluarkan harga uang 1,8 M. Transaksi serentak di 24 Januari. Dengan pelaksanaan transaksi ini, Yeni secara kepemilikan sudah mempunyai 7,75%. Kalau kita lihat sendiri, Maha ini adalah bentar, ini kita lihat ya perusahaannya. Perusahaan melaksanakan jasa pengangkutan batubara di berbagai provinsi seperti Kalimantan. Jadi perusahaan dalam bidang aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya. Oke, berfokus pada kegiatan jasa pengangkutan batubara setelah kegiatan overburden removal yang dilakukan oleh kontraktor. Jadi yang ngangkut lah batubaranya. Nah ini ya, pengendalinya itu PT Edika Agung Mandiri 34%. Lalu ya Bu Yeni itu punya 7,66. Kalau kemarin tanggal 24 ya ini 24 punya 7,75 sudah. Naik lagi, bahkan lebih tinggi daripada shareholder lainnya. Yaitu ada dia Asri Ningpuri punya 7,63, lalu Eka Rosita Kasih 7,5, Arif Sugianto 7,5. Lalu direksi ada Pak Handi Glivirgo 4%, Muhammad Akbar 3,75, dan Herman Kusnanto Kasih Jia 3%. Masyarakatnya ada 24%. Oke, jadi itu. Nah, ini Bu Yeni ini adalah presiden direkturnya. Direkturnya itu Pak Handi Glivirgo yang punya kepemilikan 4%. Presiden komisaris itu Herman Kusnanto punya 3%. Independen komisioner itu Sendang Pengganjar. Komisioner tuh Muhammad Akbar yang punya 3,75. Jadi yang nggak punya itu Sendang Pengganjar ya, dimana independen. Mereka IPO 2023 barulah ya, Juli, harganya 118. Saat saya tag ini harganya di 182. Kondisinya 2022 laba mereka tuh 500 M, wow lumayan besar juga ya. Terus kalau kita lihat ya website perusahaan seperti ini, ya ini websitenya.
dari Mandiri Service. Jadilah bagian dari salah satu penyedia layanan terbesar untuk perusahaan transportasi pertambangan mineral dan batubara yang memiliki nilai etika yang sama dengan Anda. Oke. Terus ini adalah, nah ini tentangnya ya. Salah satu penyedia jasa transportasi mineral dan batubara terbesar yang didukung oleh sumber daya dan tenaga yang profesional dan berintegritas. Oke, itu ya intinya ya, barang penyedia jasa transportasi lah. Dan ini proyek mereka itu ada beroperasi di 3 provinsi, Kaltim, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Tengah. Ketiga provinsi tersebut kami memiliki 5 lokasi kerja dengan total 7 proyek pengangkutan batubara, yaitu nah ini ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sih. Ada dengan PT Mandiri Inti Perkasa, terus PT Dharma Henwa, terus Pema Persada Nusantara, Pama Persada Nusantara. Ini kayaknya kalau nggak salah Pama ini punyanya siapa? Namanya itu Astra kalau nggak salah ya. Terus PT Indonesia Pratama, lalu Kideko Jaya Agung trailer, terus Kideko Jaya Agung dump truck, oke, truknya, terus PT Sims Jaya Kaltim sama PT Multi Tambang Jaya Utama. Jadi so far semuanya berada di Kalimantan kalau saya lihat di sini ya. Itu proyeknya itu ada 7 proyek pengangkutan batu bara. Itu sih. Oh, tepatnya Balikpapan paling banyak ya. Oke. Kalau kita lihat secara perusahaan ya, kita lihat corporate action, mereka belum melakukan ya kemarin baru tengah tahun ya, jadi udah lewat dari RUPS. Oke, kalau kita lihat sekilas mungkin agak berat ya untuk melampaui laba 2022 karena harga batubara yang turun dan yang lainnya. Kalau kita lihat secara chart, ini perusahaan sudah muncul lower low yang baru ya. Ini low di 11 Januari, terus ini udah muncul lagi dan ini makin muncul lagi. Oke. Dan kemungkinan dia akan sentuh ke area sini lagi, ini termasuk area demand-nya. Yaitu di sini area 170-an. Nah, kita lihat apakah nanti di sini dia akan melakukan aksi rebound sesaat ya. Kita lihat dari RSI juga makin turun, sudah menunjukkan jenuh jual ya. Menarik kalau ini turun di bawah 30 terus ini dekat sampai 170 ya, bisa buat pantulan sesaat sih kalau saya melihat seperti itu. Cuman kalau kita lihat dari bandarmologinya tidak ada yang signifikan di sini. Meskipun adanya presiden direktur yang melakukan aksi pembelian, cuman di sini saya bisa mengatakan bahwa presiden direkturnya merasa ini harganya murah atau mungkin dia tahu something yang positif dalam hal laba perusahaan, itu mungkin aja terjadi. That's why beliau melakukan pembelian. Nah, kalau di Stockbit mereka bahkan dihargai wajar itu 2,4 triliun. Sekarang market cap-nya 3 triliun. Jadi ini sudah overvalue menurut Stockbit. Kalau 2,4 triliun itu kemungkinan di harga 143, sorry. Oke, di harga 143 ya. 144 lah ya. Kan 2412 dibagi dengan 16,67 jumlah lembarnya ya 144,6 ya 146 lah ya. 146 terus ini tadi teknikalnya 170 ya. Kalau mentok di sini boleh-boleh aja sih. Bisa jadi alternatif hanya buat pantulan lah, pantulan rebound sesaat aja sih kalau saya melihat seperti itu. Tidak ada yang miss, cuman ini termasuk news yang oke ya, karena adanya aksi beli yang dilakukan oleh bisa dikatakan direksinya lah ya. Itu hal yang menurut saya hal yang sedikit positif lah ya. Itu aja sih. Cuman kalau secara teknikal, secara laba apakah cemerlang 2023, kalau saya secara laba tahunan saya melihat enggak juga sih untuk Maha. Mungkin itu yang bisa saya share untuk Maha, tapi kembali lagi keputusan berada di tangan Bapak Ibu masing-masing. Oke, semoga bermanfaat. Jika ada view lain atau insight lain
atau mau request saham apa yang mau dibahas, boleh tulis di kolom komentar. Oke, semoga bermanfaat dan see you on the next video. Bye bye.